Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Kita sekarang sudah dihantarkan dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang senantiasa menjadi bulan yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan sebelum ini. Ada hal yang harus kita perhatikan di dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, dan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini, ibadah utamanya adalah melaksanakan ibadah puasa bagi kita semua. Saudara-saudara, dalam pandangan Imam Al-Qushairi bahwa puasa itu ada dua macam. Ya, pertama puasa zohir, ya, yang kedua puasa batin. Puasa zohir adalah kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari bisuhubati an-niyah, dengan ditemani, disertai niat bahwa kita tidak makan dan tidak minumnya, menghindari semua apa yang membatalkan ibadah puasa kita itu semata-mata niat untuk melaksanakan ibadah puasa karena sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, puasa zohir ini bisa terlihat. Puasa zohir bisa kita buktikan dengan melakukan menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum. Itu adalah bagian dari puasa zohir. Ya. Dan ini menjadi bagian yang senantiasa kita lakukan. Bahkan juga anak-anak yang baru menganjak usia-usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu mereka mulai berlatih melaksanakan ibadah puasa zohir ini. Nah, dalam kaitan dengan puasa zohir ada syarat rukun, ada bagian-bagian penting bagaimana kita menahan dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa itu. Tetapi Imam Qushairi menjelaskan, seyogyanya kita meningkatkan kualitas ibadah puasa ini tidak hanya sekedar untuk tidak melakukan apa yang membatalkan puasa secara zohir, secara jasmani begitu. Ada yang disebut dengan puasa batin. Ada 3 hal yang termasuk puasa batin. Itu adalah pertama, menjaga kolbu kita, menjaga hati kita. Menjaga hati dari apa? Menjaga hati agar kita tidak ngedumel, tidak melakukan sesuatu perbuatan ataupun ucapan yang mencerminkan kekesalan hati kita. Baik terhadap diri sendiri, kepada siapapun, utamanya ngedumel atau kita tidak menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha
fa innaha la ta'ma al absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mengapa mereka tidak melakukan sebuah perjalanan, melakukan petualangan, melakukan perjalanan di muka bumi, agar dengan pengalaman perjalanan dan perginya ke sana kemari menyebabkan kalau dia punya hati, maka dia berpikir dengan hatinya itu apa yang seharusnya menjadi bagian penting dari kehidupannya. Atau dia memiliki telinga, dan telinga digunakan untuk mendengarkan bagaimana situasi dan fenomena kehidupan itu. Fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Buta atau tidak bisa melihat bukan karena buta mata, ya, tetapi orang banyak yang buta hatinya karena di dalam yang ada di dalam benak, di dalam dadanya. Ini adalah sangat penting bagi kita untuk menunjukkan bagaimana kita berpuasa, menjaga hati kita dari setiap hal yang justru hati menjadi bagian penting di dalam melaksanakan kehidupan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa pada diri seseorang, pada jasad setiap orang ada segumpal daging. Manakala daging yang ada pada diri seseorang itu baik, maka dia akan menyebabkan baiknya semua jasad. Tetapi manakala buruk, maka buruklah semua. Ingatlah kata Rasulullah, ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi mari kita sama-sama pada bulan suci Ramadan ini meningkatkan kualitas dari ibadah puasa kita, dari hanya sekedar puasa berdasarkan apa yang senantiasa dilakukan oleh banyak orang dengan tidak makan, tidak minum di siang hari, tetapi ada peningkatan dengan menjaga hati kita. Dengan menjaga hati, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ketenangan hidup. Tidak ngudemel, tidak banyak bisikan hati yang menyebabkan kita keluar dari yang sebenarnya sebagai manusia pilihan Allah. Kemudian, yang kedua, dalam rangka melaksanakan ibadah puasa batin, kata Imam Al-Qushairi adalah saunur ruh minal musakanat. Menjaga ruh kita dari setiap apa yang menyebabkan ruh itu mengalami degradasi, kekotoran dalam ruh kita atau dalam jiwa kita. Ruh ini adalah manakala sudah dicelup, ya, sudah dibentuk dengan cara melaksanakan ibadah puasa, maka ruh itu la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Seseorang yang punya ruh, punya rohani yang sedemikian bersihnya, dia tidak akan bicara kecuali apa yang dibicarakan itu sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak melanggar syariat Allah, sesuatu yang tidak menyebabkan terjadi persengketaan di antara sesama manusia. Wa qala shawaba. Kita yang punya hati, yang punya ruh, kemudian melaksanakan atau kita jaga ruh ini supaya dalam keadaan yang baik. Wa qala shawaba. Setiap apa yang keluar dari mulut kita tiada lain kecuali
perkataan-perkataan yang benar. Bukan perkataan-perkataan yang bohong, bukan perkataan-perkataan yang menghasut, bukan perkataan-perkataan yang menyebabkan sesuatu itu menjadi persengketaan. Ingat, saudara-saudara, para pemirsa yang berbahagia, al-bala'u wakalun bil mantiki. Manakala kita tidak menjaga ruh sehingga keluarlah dari rohani kita ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya persengketaan dan musibah, ya. Bala bencana terjadi, salah satunya diakibatkan oleh tidak bisanya kita menjaga ruh kita, menjaga lisan kita, sehingga keluarlah perkataan-perkataan yang buruk. Yang ketiga, yang termasuk puasa batin adalah saunusir, ya, minal mulahadat, menjaga hati sanubari, hati ruhani kita, ya. Dari apa? Dari sesuatu yang menodai dari hal yang kita lakukan. Apa hal yang menodai hati sanubari kita? Demikian Allah menjelaskan misalnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar sirrohum, apa yang mereka bisikkan, ya, apa rahasia yang ada pada diri mereka dan apa rahasia yang mereka bisikkan. Bala, sebenarnya kata Allah, kami mendengarkan bisikan-bisikan hati, rahasia-rahasia yang ada dalam hati kalian. Tetapi kemudian Allah menyertai kita semua. Warusuluna ladaihim yaktubun. Dan rasul-rasul kami, artinya para malaikat yang diutus oleh Allah, berada di sisi kanan kiri mereka, di atas, di bawah posisi mereka, di depan, di belakang mereka, yaktubun. Mereka menuliskan tentang amal yang dilakukan oleh manusia. Jadi, saudara-saudara, para pemirsa yang berbahagia, bagaimana kita melaksanakan kualitas dari ibadah saum? Maka kita dorong ibadah saum dengan melatih jasmani kita, untuk menahan lapar dan haus. Kita tingkatkan, kita kualitaskan menjadi puasa hati kita, puasa ruh kita, dan puasa hati nurani, hati sanubari kita yang paling dalam. Bahkan Imam Al-Qushairi menjelaskan, manakala sir kita sudah tidak berpikir yang lain kecuali di hadapannya, dia berpikir bagaimana bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah punya keyakinan yang demikian dalam, bahwa tidak hanya sekedar puasa dalam kaitan dengan batal, dengan sesuatu yang membatalkannya saja, tetapi berpuasa naik tingkat menjadi puasa yang ada dan kita lakukan dengan menjaga hati kita, menjaga ruhani kita, seperti yang ada dalam sebuah hadis, ya, sumu lisanuka wa basaruka wa sam'uka wa yadah. Berpuasalah kalian, dan puasa disertai dengan puasa lisan kalian, puasa pendengaran kalian, puasa penglihatan kalian, puasa kedua tangan kalian. Karena itulah sumber dari semua keburukan kita. Mari kita jadikan puasa itu momentum untuk meningkatkan kualitas kepribadian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
barangkali itu yang disebutkan bahwa bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda iftorihi, berbahagia, bergembira manakala dia mendapatkan saat di mana dia bisa dan boleh berbuka. Baik setiap hari maupun berbuka setelah selesai 1 bulan melaksanakan ibadah puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan farhatun inda liqa'i rabbi. Pada saat kita berjumpa dengan Allah, kebahagiaan yang paling bahagia manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Berkendak, dan yang menciptakan kita semua. Sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian karena engkau akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sumu wa aftiru liru'yatihi, berbukalah kalian karena harapan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudara, para pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua di dalam rangka mengisi momentum Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah mencurah limpahkan kasih sayangnya kepada kita dan kita berada pada posisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.